Untuk keberkahan saya minta izin ke protokol dibuka dulu ya. Acara ini dengan bersama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadir bersama seluruh jajaran para dosen, para mahasiswa, hadirin hadirat keluarga besar UPI Serang. Pertama dan paling utama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang sampai detik ini kita diberi nikmat yang dahsyat bagi saya untuk bisa duduk begini dengan sehat walafiat. Ini menjadi dambaan bagi saudara kita yang tergeletak di rumah sakit atau bahkan yang sudah tidak ada, atau di kawasan Gaza yang dunia pendidikan oleh Menteri Pendidikan itu sudah dinyatakan bubar. Karena itu wajar dan seharusnya kita ungkapkan syukur alhamdulillah. Maknanya ada dua ya. Saya izin berdiri. Coba ya. Saya nggak sempat membuat PowerPoint karena ada acara dan pas kemarin dapat SMS sudah yang penting silaturahmi. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Ada dua hikmah di belakang ungkapan saya di awal pembicaraan dalam rangka halal bihalal ini, yakni syukur karena kita masih diberi panjang umur dan bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Idul Fitri, dan bertemu. Saya nggak pernah mimpi kalau pagi ini harus ada di UPI. Ada dua hal yang harus kita pacu. Pertama, mari dengan timanya halal bihalal ini kita sadari bahwa kekurangan kita, dosa kita, kesalahan kita ternyata banyak sekali. Dan di ucapan Idul itu kan semua ngaku, dibuktikan dalam permohonan maaf dan yang kedua, dengan hikmah kita halal bihalal itu kita mengakui bahwa amal kita ini masih dikit banget. Satu sisi masih banyak dosa, khilaf dan kesalahan. Satu sisi kita akui bahwa kita masih punya amal yang sangat sedikit sekali. Karenanya kibarkan dua hal juga. Pertama, kibarkan perbaikan, dan yang kedua kebaikan. Saya kira itu inti dari halal bihalal. Mengapa demikian? Karena kita berbeda dengan umur yang dirasakan oleh zaman-zaman sebelum umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis Abi Hurairah, umur umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 70 tahun. Kalau lebih itu sudah bonus dan syukurnya harus karena melebihi umur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walau umur begitu singkat, Rasulullah betul-betul mengamalkan apa yang diamanahkan oleh Allah. Diberilah semacam keistimewaan. Misal ada Lailatul Qadar, itu antara lain dinilai al-khairu min alfi syahr. Itu hanya umat Nabi Muhammad. Yang kedua, kita sadari bahwa umur kita singkat, karena itu diberi ruang untuk silaturahim berbasis kepada sebuah hadis Nabi, man ahabba yunsalallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari fal yasurahim. Yang ketiga, masih rangkaian di dalam silaturahmi, hadis Nabi menjurus agar mendorong umat Islam gemar untuk bersedekah.
Idza mata Adam qata amalu illa min halal. Salah satu di antaranya adalah sedekah jari. Dan yang ketiga, supaya keberkahan umur, karena umur kita singkat, setiap kita wajib berupaya mendidik anaknya waladun saleh. Untuk supaya waladun saleh itu harus dilembagakan. Makanya apapun tadi prodi yang disebutkan oleh Pak Dir, saya sangat amat apresiasi dan mendukung. Karena apa? Kalau bicara Al-Quran, sungguh luar biasa. Apa yang tidak disinggung oleh Al-Quran? Berbagai disiplin ilmu. Dan kami pun sedang berpacu untuk menyeimbangkan itu, sehingga tidak sepihak bahwa UIN hanya keagamaan saja. Sekarang sudah tidak ada itu dan kita pun bersama paham. Saya bersyukur baru lahir Fakultas Sains, kuota hanya 93, peminat sudah 500. Itu salah satu indikasi bahwa kita semangat pendidikan ini nggak boleh kendor di Banten. Kalau kita ingin tadi memajukan dalam berbagai perbaikan dan kebaikan. Selanjutnya, umur kita ini pendek, karena itu Rasulullah memberikan dorongan kepada kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Karena membaca surat Al-Ikhlas itu nilai pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Lagi-lagi umur kita ini singkat. Karena itu kalau nggak, kata orang Sunda, nggak kenyang apa ya, nggak keburu baca 1 juz, nggak keburu 2 juz, ya sudah perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas, saya kata tadi, sepertiga isikan dengan Al-Quran. Nah, karena umur kita sangat pendek juga dan sangat singkatnya, Rasulullah mendorong, ayo sholat berjamaah, karena sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Bahkan lebih dari itu, didorong agar berjamaahnya di sholat di Masjidil Haram. Itu artinya saya dengan lega terima kasih Prof. Ali, barusan pulang dari umroh ya. Saya doanya nggak tahu, saya juga pas ada SMS, Prof, siapkan paspor. Di musim haji masih suruh umroh. Bonus aja nggak tahu itu, ada yang ngajak. 7 tahun visanya udah jadi tanggal 7 Mei. Saya doanya umroh sampai 16. Sementara 12-13 sudah penerbangan jamaah. Saya juga tahun ini ada kekagetan, keharuan, kekaguman. Biasanya umroh haji itu ditutup, tapi saya masih dapat. Alhamdulillah. Saya tanyakan kepada yang memberi rezeki ini, apa ini tidak membuat terlambat? Oh tidak. Pokoknya duduk manis berangkat. Subhanallah. Itulah rizqu minallah wa tarajjal minan nas. Rezeki dari Allah dan datang dari manusia. Nah, jadi karena itu sekali lagi di hari peringatan Halal Bihalal ini sadari bahwa umur kita sangat singkat. Karena singkat, ayo tadi 2 hal dibarkan terus, perbaikan dan kebaikan. Untuk dunia pendidikan sekurangnya ada 3 tantangan yang dihadapi oleh pertama, Sisdiknas. Sisdiknas itu sudah, menurut saya memang sudah harus direvisi. Apalagi kita dihadapkan kepada kecerdasan buatan. Mestinya negara sudah segera hadir untuk memproteksi warganya, terutama di dunia akademik. Nah sekarang kan nggak aneh, banyaknya terjebak plagiasi, menyambung skopus segala. Lihat sekali. Jadi Sisdiknas menurut saya ini harus banyak diingatkan ini. Ya, saya sampai pernah nulis di website agregatnya. Kalau kau memang karena ini urusan DPR juga lagi riuh mengurus di mana kedudukan, draftnya segera disosialisasikan aja.
supaya semua memberikan kontribusi. Jangan malah kemarin kan hampir heboh, NU nggak diajak, Muhammadiyah nggak diajak, ya repot akhirnya. Karena mereka juga berjasa untuk pendidikan. Bagi saya yang namanya bangsa maju, andaikan masyarakatnya partisipasinya tinggi. Yang namanya NU Muhammadiyah nggak bisa diragukan itu. Karena itu pemerintah, saya nggak bisa asal negara jalan begitu saja tanpa mempertimbangkan itu. Karena itu saya setuju, pokoknya yang Muhammadiyah harus kritis. Bahkan saya juga apresiasi mahasiswa NU mengkritisi MK misalkan dulu. Terlepas berhasil atau tidak, memang mahasiswa harus jeliker. Harusnya kan mahasiswa UIN atau UPI. Tapi itu seperti itu. Di Asdiki yang memberikan apresiasi. Itu yang pertama saya dunia pendidikan ini. Maka saya sering usulkan ke Pemprov, mesti ada pertemuan semacam forum rektor, direktur di Banten ini untuk membicarakan isu-isu baik Banten sendiri, nasional bahkan internasional. Saya sampai greget, saya sampai I send the open letter. Saya sampai kirim surat terbuka. Saya juga tembuskan ke Ibu Koni, ke PBB, ke Menlu, saking greget. Tidak bisa menolong Palestina itu. Nah sekarang yang kita terima, yang kita terpuruk kan. Nah, jadi yang pertama tantangan dunia pendidikan yang mesti terus dibantu, dikritisi dan dikawal, yakni sistemnya. Yang kedua keamanan. Mohon maaf, yang pertama sebelum sistemnya kualitas pendidikan. Ini tantangan yang harus ditindaklanjuti pasca awal. Kualitas kita masih di bawah Malaysia. Maka salah satu solusinya adalah kita perluas terus jaringan-jaringan. Kami pun para rektor dorong oleh Gusmed supaya short course mempelajari manajemen bagaimana Harvard University. Akhir Juli rencana diberangkatkan. Kemudian belajar bagaimana memanage kayak di Dutch, di Belanda. Ini karena memang tantangannya sudah lain. Jadi kualitas pendidikan ini jadi tantangan. Apalagi setelah diangkat COVID. Ya kalau di kota masih menimpa. Saya pernah meneliti bagaimana pendidikan di daerah terpencil, katakan di pulau Pulau Panjang. Pendidikan studi tentang kualitas pendidikan studi di kawasan Pulau Panjang. Waduh, prihatin sekali. Nah, gimana kalau di pulau terluar? Kalau di kota mungkin masih penting. Ada satu wilayah di Indonesia ini nggak bisa berangkat ke kantor kalau nggak mulai jam 9, itu menunggu ombak berhenti. Di kawasan Indonesia itu saya sudah bertemu di sana dekat Raja Ampat. Makanya saya bilang tadi payung undang-undangnya harus menjadi perhatian. Jadi yang pertama kualitas pendidikan, yang kedua sistemnya, yang ketiga keamanan. Di dunia pendidikan sendiri masih ada tokoh-tokoh yang ngotot pengen hilang lah. Ini kan membuat risau. Yang akhirnya apa? Menanamkan ke anak-anak hormat bendera aja haram. Ini haram jaga. Gak efektif lah ya. Yang substansi saya kalau di pesantren nyium bendera ini biasa aja, nggak sampai merusak akidah sekali. Ini harus diluruskan dari situasi alam clear. Ini sudah final bagi bangsa supaya Indonesia ini nyaman. Nah sekarang kemarin kan hampir heboh tuh misionaris kecaprak di Indonesia. Saya tegas kayak begini. Segera ini kalau nggak bisa heboh lagi. Saya sensitif sekali misalnya.
terima kasih pada yang mengingatkan juga. Tapi kita mengatasinya juga harus dewasa. I hope you to open please An-Nahl 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'lam man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jangan sampai bangun datang enggak jelas. Orang Sunda aku baca heran saya kan benar. Saya enggak mau ini langsung main bel MUI saya mungkin ini segera apa enggak sensitif sekali. Nah, melalui hal-hal ini saya menegaskan kembali 3 tantangan besar ini harus dijawab pasca halal bihalal ini. Bagaimana kontribusi? Kalau perlu kita buat forum Pak tadi, rektor dan direktur sebanten ini. Sebab di Banten ini saya sudah ngomong juga dengan cabut-cabut. Saya bilang di Banten ini belum merdeka, kaget ya. Bukan urusan politik bagi saya, bukan politisi. Lihat di Banten Selatan, ada kawasan ekonomi khusus, tapi nggak ada dunia pendidikan ya. Lihat itu antara lain, terutama di daerah Banten. Sementara dunia perekonomian terus melesat. Kalau Bapak masuk ke pasar pantai sudah kapuk, kita nggak ada sebenarnya. Nah, saya ingin jelas tuh pemerintah mengumumkan misalkan lahan Banten tinggal berapa sih? Dulu ketika Pak Habibie muncul itu disebut hijau royo-royo. Sekarang hijau ruko-ruko. What we have to do? Saya bahagia kalau semuanya kampus UIN, kampus UPI leganya 2 kali lipat lapangan bola di Banten. Kalau kita masih satu print, pemerintah tidak open segala, what next? Kami masih menjerit. Karena apa? Dari 96 pendaftaran saya, fakultas saya, pendaftar 500. Itu anak muda yang mesti harus diselamatkan. Dan kami terbatas. Alhamdulillah tahun ini sudah ada yang dari Thailand, dari Filipina, dan kami sedang perluas itu, dan kita langsung datang Pak ke kedutaannya untuk silaturahmi. Supaya apa? Semua jangan hanya berharap dari kita, tapi bagaimana agar negara ada konsorsium lah untuk membantu membiayai. Kemudian di dalam rangka mendorong kualitas tadi, mengakreditasikan mahasiswa asing jadi. Kemudian yang kedua, kita jaringan dengan pihak luar negeri, tidak sebatas MOU, melalui Zoom, penguji bahasa Inggris mulai Pak Erik kemarin itu dari Turki. Ya biar cepat. Tahun ini bertanya di Mekah Pak, untuk yang PAI dan bahkan umum kita umumkan. Kita pun kolaborasi karena kurikulum merdeka ini, kenapa tidak? Ini situasi yang sedang sama kita. Jadi keamanan ideologi ini jadi tantangan masih. Karena jangankan mahasiswa, guru besar pun masih ada ingin mengganti. Mau di luar negeri udah laku. Kita maksa-maksain apa? Diturunin oleh Menteri Agama golongannya di internal. Tahu kalau di. Kemudian tantangan berikutnya adalah narkoba. Di Semarang padahal dilingkup oleh dunia pendidikan tinggi hebat-hebat. Masa kagak ketahuan kalau di situ ada pabrik bir? Dan di Banten kan pernah waktu di Jawilan. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Dunia pendidikan kita ini tidak boleh kendor dan terus akan dihadapkan kepada tadi tantangan. Nah, untuk menghadapi itu semua, maka 4 modal harus diperkuat, baik oleh pejabatnya, oleh mahasiswa dan kita semua. Pertama, we have to improve our fight. Kita harus terus maju keimanan kita.
Dan ini tidak mudah, Pak. Dan ini dikhawatirkan memang oleh Nabi Ibrahim. Mata dulu Nabi Ibrahim akan menyembah apa generasi setelah aku. Makanya mindset mahasiswa, walaupun ada MBKM atau apa, jangan didesain sebatas jadi pekerja, tapi bagaimana agar mahasiswa jadi pejuang. Menurut saya, karena tokoh pendidikan apa itu taman siswa, NU Muhammadiyah luar biasa. Diajak padahal aja sampai itu berpikir bagaimana dapat tukin, bahkan apa yang dimilikinya dikasihkan untuk berserikatan untuk kemajuan pendidikan. Makanya saya pernah ada mahasiswa, setiap saya kuliah kayak ini, ngantuk begini udah, kayak cina miring. Kayak ini, wah yang tadinya yang udah kan. Wah, saya nggak keras-keras ngomongnya. Saya panggil maklum aja, saya kalau malam jualan cireng karena ibu saya nggak ada. Wah ini sebelum menanamnya daripada mana-mana dia waktu malam bere apa ini sebelum. Sakit apa? Dia mental kejuangnya yang saya hargai. Dan sampai sekarang dia sukses. Ada lagi mahasiswa ya gelis celik di kelas pas saya lagi ngajar. Kenapa nih? Tersentuh dengan omongan bapak tentang bagaimana nilai-nilai adab keluarga. Kenapa? Bapak saya ngasih contoh. Kenapa? Kawin melulu. Jadi saya sebagai anaknya hilang perhatian. Saya kasih tahu, kasih surat Luqman. Ente anakku yang baik, jangan ngeluarin kata-kata kasar. Right or wrong is your parent, orang tua. Ya udah, saran bapak apa? Bangun malam, get up early, sleeping. Untuk apa? Lu tahajud yang rajin. Setelah itu ngaji supaya kedengaran sama bapakmu. Si anaknya nurut. Luar biasa itu Pak Edi. Enggak lama kemudian si anak berhubung melaporkan keharuan bapak saya berubah dan memberikan perhatian yang luar biasa dan terbukti sampai saat selesai. Sekarang sudah berumah tangga, sukses. Ada lagi bawa kelinting-kelinting kertas ke kampus, saya tanya, itu bapak apa? Nangis sih bapak ini. Kenapa nangis Pak? Anak saya pengen S1 tapi saya nggak punya biaya. Sini, bapak dari mana? Cilegon. Bawa surat saya ke Pak Aat, waktu itu ketua Basnas Cilegon. Rupanya direspon langsung, dapat biaya dari Basnas. Selesai juga sampai. Jadi saya pun mengajak kepada UPI, manfaatkan. Saya terus terang mungkin dari kesekian rektor yang nekat kirim surat ke KPK. Orang pada takut sama KPK. Saya kalah didatangi KPK karena saya kirim surat mohon bantuan Sarpras dari sarana yang sudah ikhlas kalaupun disita untuk kepentingan lembaga. Pas saya menjabat, baru kemarin lah jawabannya. Duduk datang tim KPK mau kasih bantuan Sarpras. Saya tanya rektor mana yang sudah pernah kirim surat? Baru rektor Uimban. Akhirnya diberi mobil. Walaupun kami sudah punya, tapi tidak apa-apa. Bahkan saya mau minta tanah buat punya pendidikan daripada dikorupsi saja. Oh silakan Pak, silakan. Malah dikasih celah-celah. Karena itu saya mengajak hadir dengan siapapun, lintas iman, lintas gaul harus dikembangkan pendidikan. Apalagi di Banten ini, saya lupa untuk menjadi provinsi. Banten ini bukan tertinggal, ditinggalin. Banten ini bukan bodoh, dibodohin. Dari dulu pengen provinsi, untuk aja ada reformasi. Kalau enggak, Kuntilanak nggak mungkin jadi negeri juga. UIN juga nggak mungkin pembangunan bisa begitu. Kenapa barokah reformasi aja? Ya, karena itu semangat dari pekerja menjadi pejuang. Menurut saya ini harus ditanamkan juga oleh Opi sehingga anak-anak kita tetap demen untuk memajukan dunia pendidikan.
tapi pendidikan yang tidak boleh terserabut daripada kecerdasan buatan itu sendiri. Ketika sekarang ini muncul kecerdasan buatan, itu menurut saya pantulan dari Iqra. Tapi kan surat Al-Alaq tidak berhenti di situ. Iqra bismi rabbik. Inilah yang saya bilang tadi, tanamkan itu. Sehingga dia tidak sekuler, sehingga dia tidak sombong, sehingga dia tetap mengakui bahwa kita ini hanya makhluk-makhluk kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, we have to improve our knowledge. Mari kita tingkatkan kualitas keilmuan. Kalau di sini sudah lahir Profesor Eli Salim, maka yang lain ngomong. Kami pun sedang maju karena apa? Perguruan tinggi, guru besarnya semakin berkurang, jadi pusing juga. Karena ini memang aturannya memang kan begitu. Pada itu tahun ini sedang sampai saya ngomong begini, prodi, kalau ada 30 prodi, anggarkan per prodi minimal 1 bungkus. Kurangi yang namanya biaya anggaran SPPD, fokus SDM. Saya tahun ini lagi menggenjot. Kemarin saya periode pertama saya bikin 2 bus lahir, tahun kedua 7, jadi 2 tahun saya bikin 9. Tahun ketiga ini saya lagi cari sekolah yang memahamkan, bukan membuatkan apa, pokoknya harus sekolah. Pendekatannya pendekatan penguasaan keilmuan. Sekarang ada beberapa yang saya sekolahkan untuk supaya bisa nulis dengan baik, academic writing segala di Yogyakarta. Sebab kalau enggak ketinggalan terus. Saya sampai kelakar sama Rektor Win Ciputat. Kalau lu pindah ke IKM, bangunannya buat gua aja. Karena pusing mikirin bangunan itu. Monggo bapak-bapak sekali-kali wisuda di kampus dunia untuk kolaborasi. Karena apa? Kami juga perlu biaya gede ternyata pembelian. Gusti Allah. Tapi saya nggak pernah hati-hati. Jalan terus. UKT, BKT kemarin banyak minta yang apa banding. Terus ijabah mereka. Yang penting pertanyaan ulang nggak bohong. Dari masing-masing fakultas saya tanda tangani untuk penurunan UKT, BKT. Kalau enggak, lebih banyak lagi yang drop out. Jadi dosa saya bilang. Tapi fakultas selalu ngecek. Juga ada masyarakat yang masih bohong aja memanfaatkan pendidikan. Saya miskin, dapat KIP, baru dicek rumah orang lain dipotong. Setan gitu. Ini memang tantangan dunia pendidikan, nggak bisa kita juga menyalahkan sepihak. Kemudian kami pun dalam rangka kualitas keimanan keilmuan, saya lebih merangkul kandil kemenang. Kandilnya dulu lu ngajar di sini, alhamdulillah, kandilnya ngajar di pasca. Setelah itu masukannya yang jadi penghulu, pengawas, kepala sekolah kumpulkan supaya kuliah sesuai dengan prodi yang kami miliki. Jadi kami akan pilih semua. Nanti pendatangan MOU-nya di hadapan mahasiswa yang sudah real yang mau daftar. Mana yang untuk masuk ke keluarga Islam, mana yang ke manajemen, mana yang ke bahasa. Wah, saya bilang ini insya Allah menjadi kandil teladan. Kalau nggak begini Pak susah. Karena itu saya mencoba menerapkan kepemimpinan itu dengan 2. Pertama berdasarkan petunjuk, yang kedua telunjuk. Untuk itu berdasarkan petunjuk karena dari nggak bisa lepas dari pusat. Jadi yang kedua sekali lagi kualitas keilmuan. Yang ketiga kualitas kesehatan. Nuhun tadi Kak Haji kasih tahu kena saraf kejepit, ulah letik kakek. Saya harus dioperasi berat. Sebelumnya gegeletar ada 8 bulan. Bahkan diisukan Wawan Wahyudin lumpuh. Allah Maha Kuasa nyala rektor sakalian menang. Malah waras. Jadi ulah letik kakek penyakit-penyakit. Harus yang penting kita ikhtiar. Saya operasi Pak. Dokter obat yang operasi. Karena apa? Setelah pendekatan dengan herbal, waduh, ini tuh udah mengecil awalnya. Kurang kejepit. Sekarang malah kita dijepit ke betina. Alhamdulillah sehat juga. Dan saya hanya 1 periode Pak.
saja karena umur. Alhamdulillah yang sama saya dan istrinya membina hadis bahasa Inggris dan sampai sekarang alhamdulillah mantan ketua prodi TBI ya, alhamdulillah. Jadi kalau ibu bapak ada penyakit segala ulah di pikiran, yang penting ya Allah Maha Kuasa, Allah Maha ini tetap selamat. Sebab kalau di pikiran malah TBC. Sekali lagi halal bihalal mendorong kita supaya meningkatkan keimanan, meningkatkan keilmuan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Apalagi universitas pendidikan guru sehat, masa seorang calon guru geringan baik. Kalau guru jadi terkena penyakit little silit gatal, ngajar gagal baik. Saya minta yang namanya calon guru universitas pendidikan atau tenaga apapun itu harus sebagaimana Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan pun menampakkan dirinya sebagai pendidik. Alhamdulillahirabbil rabbi tarbiyah, dunia pendidikan. Bagaimana seorang pendidik, peneliti, laborator apa? Ar-Rahman harus punya jiwa empati, simpati, kasih sayang. Itu kan hal biasa yang harus clear. Jadi setelah jauh dia lektur merenggut dengan dekan merenggut tidak bisa. Harus. Nah, karena itu saya sebelum hidup itu saya kumpulin itu semua OB. Ayo ngobrol dari harga. Kemudian selain OB juga satpam. Tanpa kalian mulai kalau bisa nembak bisa. Alhamdulillah kita jalin baik dengan satpamnya dengan OB-nya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa jalan sendiri. Untuk itu ciptakanlah dengan hal ini situasi keakraban, situasi persahabatan, kesehatan. Sehat maksud saya sehat sosial, ya, sehat secara spiritual, ya, sehat secara intelektual. Ini godaan-godaan ini kan nggak mudah. Salah satunya melalui sentuhan ini. Dan yang terakhir yang keempat untuk memaknai halal bihalal ini, let's be remind, don't forget to recite the Holy Quran. Fa'idha rabbika fansab wa ila rabbika farghab. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Mestinya umat Islam paling tidak berbasis 3T. Terukur. Yang pertama, yang kedua terstruktur. Tuhan saja terstruktur. Tuhan, Nabi, malaikat. Kemudian yang ketiga terstruktur. Tidak halal bihalal, tidak mulai kegiatan KKN, tidak hanya kapan kita meluluskan, kapan wisuda. Supaya tidak masuk ke 4T. T yang keempat terstruktur. Nah, karena itu dihiasi dengan nilai-nilai keagamaan yang berbicara jalan, mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke apa yang saya katakan di awal, semburkan terus dan kibarkan terus perbaikan dan perbaikan. Saya rada rapi begini ya di sini, di imam isuk-isuk dan marah, hayang, marah lele, macul. Kenapa? Nabi Muhammad mendesain ini sebagai pejuang, penggembala kami juga pengusaha. Karena itu saya minta bapak-bapak, ibu-ibu produktiflah dalam ini. Setelah halal bihalal, apa yang harus kita lakukan? 4 tadi istri pagi. Tingkatkan keimanan, keilmuan, kesehatan dan kerja keras untuk memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat. Doanya saya dari sini mau langsung ke Bekasi, mengantar anak bungsu saya persiapan ke Mesir. Setelah dilatih tentang kajian kitab dan Tionghoa, kebahasaannya saya mengutipkan di Musibah di Bekasi, pusat studi agama dan bahasa. Mudah-mudahan juga kerja keras saya menyiapkan kader, tidak keder. Bapak nama dalam negeri, anak yang di luar negeri, itulah. Benang beasiswa nama layak kalau berjuang
pendidikan. Udah rebutan hak aja kali dulu, tapi pikirkan bagaimana dunia pendidikan ini dan yang akan datang. Demikian yang bisa sampaikan, anggap saja ini kulkas, kuliah ringkas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga Banten, jangan sampai ada konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudi MPD, bahwa halal bihalal adalah momen untuk saling memaafkan, menciptakan keharmonisan dan mempererat silaturahmi. Jangan lupa kita memiliki 3 tantangan besar ya setelah hari ini menjadi PR kita bersama, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian dari aturan sistem dan keamanan. Mudah-mudahan tidak ada lagi isu-isu sensitif yang sekiranya dapat mengurangi keamanan di tengah peradaban kita kali ini. Satu, dua, tiga. Sallallahu